Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang terus untuk membersihkan diri, untuk memperbaiki diri kita, untuk supaya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap waktu. Apalagi saat ini kita ini hidup di akhir zaman. Banyak sekali fitnah, banyak sekali hibah, banyak sekali, luar biasa. Di akhir zaman ini banyak sekali. Kita harus berjuang, berusaha untuk menghindari semua perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang haram. Karena kita ini kalau sampai kita ikut-ikut hibah, ikut-ikut fitnah, akan menambah dosa kita. Ini akhir zaman, banyak sekali fitnah, hibah, banyak sekali. Dan ini orang-orang soleh, orang-orang soleh seperti Abu Bakar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka ini adalah ahli jannah, orang-orang ahli surga, masih difitnah oleh orang-orang Syiah. Masih dicaci, masih dicerca. Coba kita renungkan. Ngeri kehidupan kita ini di akhir zaman. Ini kita renungkan ya. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Jadi mereka ini orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah masih mencaci, masih menfitnah, masih menghibah. Ngeri ini akhir zaman. Jadi perbuatan-perbuatan dosa ini sangat mudah sekali. Ini adalah wali-walinya Allah. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah jelas wali-walinya Allah, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Jadi mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Coba kita renungkan. Firman Allah ini, kalau orang tidak beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka masih dikatakan Islam? Misalnya seperti Syiah Rafidhah yang menghina Abu Bakar, mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, padahal Allah Subhanahu wa taala ini memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Kata Allah, mereka sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Bahkan kalau ada panah yang mau mengenai tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih senang diri mereka sendiri yang kena. Mereka berusaha menghalangi dengan badannya, saking cintanya mereka kepada
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka ini ahli jannah. Tapi orang-orang Syiah Rafidhah menghina mereka, mencerca mereka, mengatakan mereka di neraka. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan finnar, di neraka. Ini orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi apakah mereka ini Islam? Mereka ngakunya Islam, tapi mereka mengingkari wahyu, durhaka kepada ucapan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sepenuhnya. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran yang turun ini kurang sempurna. Bahkan rukun iman mereka berbeda, rukun Islam mereka berbeda. Coba kita renungkan, apakah mereka masih termasuk Islam? Jadi hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran mereka ini. Jangan sampai kita terpengaruh. Ini akhir zaman, banyak sekali fitnah. Dengan mudah mereka mencaci, mencerca. Ya Allah, ngeri. Orang-orang yang soleh seperti itu masih ada yang mencaci, masih ada yang mencerca. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, masih ada yang mengatakan berzina. Orang-orang Syiah Rafidhah. Ini supaya kita waspada. Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Aisyah di dalam Al-Qur'an. Ini Ummul Mukminin, orang-orang yang salihah. Masih ada yang menghina, masih ada yang menghibah, masih ada yang mencerca. Ya Allah, ngeri. Ini akhir zaman. Juga demikian di masa hidup Nabi Muhammad SAW juga ada yang mengatakan, oh Muhammad itu orang gila, oh Muhammad itu tukang sihir dan lain-lain. Tidak usah heran kalau kita nuruti manusia, kita bisa bisa berputus asa gitu. Jangan nuruti manusia. Kita beribadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia menganggap, oh percuma kon amalmu gak diterima. Kon iki dosa akeh, kon iki ngene. Jadi manusia ini kadang mudah sekali menghibah, memfitnah, menceritakan aib, menceritakan dosa-dosa orang, kekurangan orang di masa lalu. Padahal orangnya sudah betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masih ada hibah, masih ada fitnah. Ini ngeri. Kadang orangnya tidak berbuat seperti itu, dibesar-besarkan, dibilang ini begini. Ini manusia. Supaya kita waspada. Ini akhir zaman. Jangan sampai kita ini mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan manusia di akhir zaman ini yang banyak tidak bisa dipercaya. Di zaman dahulu aja nabi-nabi itu dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Orang-orang solihin itu, orang-orang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya sendiri, saudara kandung, iri karena dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, menjadi seorang nabi. Tapi ujiannya sangat besar. Semakin orang ini bertakwa, beriman, semakin besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ini pernah dibuang, dimasukkan sumur. Sudah dimasukkan sumur, ditemu sama musafir, dijual sebagai budak. Sudah dijual sebagai budak, lantas dituduh memperkosa, lantas dipenjara Nabi Yusuf. Sampai dipenjara, Allah ngeri, difitnah. Padahal Nabi Yusuf tidak berbuat, orang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar ujiannya, ngeri. Jadi manusia itu banyak sekali hibah, fitnah, mengada-ngada, menceritakan hal-hal yang tidak pernah dilakukan, kadang ngeri. Jadi supaya kita waspada,
supaya kita waspada. Jangan sampai kita ini mudah sekali menerima omongan-omongan orang yang akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Orang yang sudah baik, orang yang sudah solih, yang sudah taat kepada Allah, orang yang sudah betul-betul bertakwa kepada Allah, kadang masih dihibah, difitnah dan lain-lain. Ngeri. Diungkit-ungkit kesalahannya, dicari-cari kesalahannya di masalah. Ngeri ini manusia. Supaya kita jangan menghiraukan manusia, kita ibadah fokus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hiraukan. Biar mereka mengatakan ini itu, biarin. Tambah enak, dosa tambah entek. Dirasani sama saja, mereka itu transfer pahala kepada kita. Ada yang hibah, ada yang fitnah, itu ngirim pahala. Dosa kita disedot. Enak. Hibah, fitnah. Ini sebetulnya ngurangi dosa-dosa kita. Kita tenang aja, bersyukur kepada Allah. Enggak usah dibalas kalau ada hibah, fitnah. Enggak usah dibalas. Serahkan sama Allah. Pembalasan Allah lebih sempurna. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat lagi. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Ya Allah. Dikatakan, kamu ini sudah gila. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada apa-apa, bikin kapal sebesar ini. Buat apa? Tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan ada anaknya, Kan'an, dan istrinya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang salah siapa? Nabi Nuh sudah mendidik. Seorang nabi pasti didikannya genah, pasti didikannya sangat luar biasa. Tapi kalau sudah ketentuan Allah, itu anak jadi anak durhaka, tidak bisa lagi. Kecuali si anak tadi merubah dirinya, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dirinya merubahnya. Nabi Nuh sudah berusaha untuk menyadarkan istrinya, tidak bisa. Kalau istrinya tidak berusaha betul-betul menghindari semua perbuatan dosa, menghindari semua perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tidak merubah dirinya, tidak bisa. Juga demikian Nabi Lut alaihi salam, istrinya durhaka, berkhianat, menceritakan sesuatu amanah yang tidak boleh diceritakan di dalam keluarganya, dia ceritakan. Khianat. Ini istrinya. Tapi anaknya Nabi Lut adalah anak yang solihah, anak yang baik, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua anaknya. Jadi ujiannya besar. Ini para nabi, luar biasa ujiannya mereka. Nabi Zakaria sampai masuk di pohon-pohonnya digergaji. Allah. Coba kita renungkan, Nabi Yunus masuk di dalam perutnya ikan. Allah. Ujian mereka itu sangat luar biasa besarnya. Kalau kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Mereka ini orang-orang soleh, orang-orang yang taat, wali-walinya Allah. Para nabi ini wali-walinya Allah. Para nabi sudah jelas wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ujiannya, semakin besar cobaannya Allah. Ngeri sekali. Jadi kita jangan sampai kita berputus asa. Kita teruskan terus berjuang untuk membersihkan diri, untuk memperbaiki diri. Jangan berhenti walaupun orang-orang ada yang menghibah, ada yang memfitnah, ada yang mencaci. Wis percuma kok niki, dosamu akeh kok ndak usah salat, wis ndak usah berbuat ini percuma. Tetap teruskan, jangan ngereken setan-setan itu. Jadi manusia ini ada setan-setan ini dari golongan manusia yang memang jahat. Mau merusak nama baik seseorang, mau menghancurkan nama baik seseorang, mau memfitnah, mau menghibah. Allah, ngeri. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi itu juga berat, cobaannya besar. Mereka itu besar sekali cobaannya. Jadi semakin mereka ini beriman
Semakin tinggi iman seseorang ini, semakin besar ujiannya. Cuma mereka ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang membereskan persoalan-persoalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita teruskan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Allah yang bereskan. Kalau ada hibah, fitnah dan lain-lain, serahkan Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Lebih sempurna pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kita memaafkan orang lain, semakin besar ampunan Allah, maafnya Allah yang diberikan kepada kita. Semakin besar kita menutup aibnya orang, semakin besar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup aja. Kita tidak ngurusi aibnya orang, tidak perlu sudah. Kalau ada yang hibah, ada yang fitnah, biarkan aja, serahkan Allah. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Allah, insya Allah beres. Allah Maha Kuasa. Gak usah dibalas dengan hibah, gak usah dibalas dengan fitnah, gak usah dibalas dengan membongkar aibnya dia. Tidak usah, tidak perlu. Serahkan Allah, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup. Gak usah khawatir. Allah Maha Kuasa, Maha segalanya. Ini akhir zaman, banyak sekali fitnah, hibah. Ini akhir zaman, banyak sekali hibah, fitnah, banyak sekali. Supaya kita waspada, kita berusaha terus bertakwa kepada Allah, mengerjakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha semaksimalnya. Karena kita ini butuh pertolongan Allah yang sangat besar, Setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita butuh pertolongan Allah yang sangat besar. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kasih sayang, kita butuh ridhonya, rahmatnya dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusahalah sebaik-baiknya berpuasa sunnah, jangan ditinggalkan. Sholat malam jangan ditinggalkan. Jangan Ramadan saja kita sholat tarawih. Sholat malam usahakan dikerjakan terus. Sholat 5 waktu usahakan berjamaah. Usahakan kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah heran, orang yang soleh, orang yang taat, masih ada yang hibah, masih ada yang fitnah. Gak usah heran, kita serahkan Allah. Allah Ta'ala Maha segalanya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nis'aluk bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta wahdak la syarika lak, al-mannan بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي